Baik, Mbak Iva, kalau kita lihat dari posisi secara umum gitu ya, kita bisa memandang logistik itu dari sisi makro dan mikro. Makro itu adalah domain pemerintah, kebijakan gitu ya. Kebijakan itu juga diperlukan oleh orang-orang logistik gitu, karena dia membuat kepastian gitu. Nah, atas dasar itu kemudian mikro perusahaan-perusahaan itu kemudian mencoba berambil inisiatif untuk bisa bertumbuh secara baik di dalam industri itu gitu. Jadi secara mekanistik sebenarnya normal-normal saja gitu. Yang kita pentingkan sebetulnya sekarang adalah seberapa cepat integrated planning itu. Jadi ketika misalnya atau comprehensive planning ya, setelah pemerintah misalnya mengeluarkan kebijakan ini, apa daya dorong yang bisa kita lakukan selain regulasi itu untuk agar UMKM atau e-commerce melalui UMKM itu di domestik bertumbuh dengan cepat gitu ya, sehingga barang itu tetap ada gitu. Jadi jangan sampai misalnya kemudian karena ini dilakukan tanpa kita imbangi dengan upaya-upaya untuk membangun situasi competitiveness atau production dari barang-barang yang ada di domestik gitu. Tanpa kita imbangi itu, maka kemudian bisa berimplikasi luas gitu Mbak Iva. Jadi bisa berimplikasi pada aktivitas lain termasuk logistik gitu. Karena bagaimanapun logistik itu tidak ada kalau nggak ada barang kan gitu. Ya. Dan salah satu produsen barang itu adalah melalui trading, perdagangan gitu. Nah, ketika perdagangan itu kita coba kasih constraint misalnya melalui pembatasan dan segala macam lah gitu ya, implikasinya kan terhadap keberadaan barang gitu. Nah, selama itu kita bisa kembangkan atau semua pihak baik itu makro atau pemerintah maupun juga mikro perusahaan-perusahaan bisa saling beradaptasi terhadap hal itu, kita nggak mengkhawatirkan itu Mbak Iva. Tapi kalau misalnya jomblang gitu, maka impact-nya akan tiba-tiba barang jadi hilang itu karena nggak ada yang produksi gitu. Nah, itu bagi kita yang penting sih Mbak Iva. Oke, yang penting adalah traffic barang begitu ya Pak Nofrisel, begitu seperti apa agar aturan ini juga tidak mengurangi traffic barang yang ada begitu ya Pak. Nah kemudian tapi Betul. artinya di satu sisi kan memang dari pelaku usaha di sektor logistik ya yang mengetahui begitu traffic barang sebetulnya dari mana, kemudian tujuannya juga kemana yang paling banyak begitu. Nah dengan kondisi yang ada begitu ya dengan kelahiran e-commerce juga kan sebetulnya begitu banyak begitu traffic barang, apalagi tadi berkaitan juga dengan cross border commerce juga ini kan menarik begitu ya, sehingga tadi balik lagi ada istilahnya persaingan begitu antara produk-produk lokal dengan produk-produk impor yang berasal dari luar negeri begitu. Nah, tapi pada kenyataannya begitu Pak, berdasarkan data-data pengiriman, data-data logistik yang ada, sebetulnya seberapa bersaing sih Pak dua produk ini ya, produk lokal dan juga produk impor dari data-data pengiriman saja begitu. Mungkin saya ke Pak Trian terlebih dahulu. Saya secara agregat mau menjelaskan bahwa tren produk ekspor kita itu sekarang itu juga pada posisi yang baik. Saya sering mengatakan banyak creative generation yang sekarang itu sudah berorientasi global dalam penjualan barang, dan itu mendorong produk-produk kita bisa ekspor. Plus yang lebih utama lagi kan bisa perdagangan barang domestik itu dilakukan oleh produk-produk domestik, jadi bukan produk impor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjaga produk-produk impor itu untuk keberpihakan, kepedulian, national interest, kita menjaga supaya tidak mendisrupsi produk lokal. Nah, kita nggak bisa komparasi bagaimana, apakah lebih unggul produk domestik sama produk impor. Karena harus lebih spesifik ya dikatakan jenis barangnya, HS code-nya kalau kita ngomong internasional trade, HS code-nya harus jelas karena produk kita juga tidak kalah untuk beberapa jenis produk tertentu. Tapi yang lebih penting, saya tadi mau bicara sebentar, saya tadi ada yang saya sampai lupa. Baik, persaingan mungkin Bapak tadi kita membahas terkait dengan traffic barang. Apakah itu yang tadi dimaksud, Pak Trian?
Pak Nov, jadi intinya gini, kita Mbak kan pertanyaannya produk domestik di apakah bagaimana kompetitifnya dengan produk Betul. luar negeri. Saya ingin menjawab harus lebih spesifik produk apa gitu kan. Oke. Karena ada produk kita. Kita Saya ambil juga contoh saja Pak Trian, produk-produk yang paling banyak begitu ya di e-commerce biasanya kan produk-produk fashion, fashion, baju, fashion, kemudian aksesoris begitu Pak, atau iya, mungkin iya. ya seperti apa? Kalau nomor satu kan memang fashion ya, yang fashion dan turunannya lah nomor satu sekarang ini. Nah, eh, kita mau nggak mau harus proteksi loh produk-produk fashion dalam negeri ya dan turunannya ya harus proteksi. Saya nggak spesifik kan harus ada data. Kebetulan saya nggak punya data. Bagaimana volume penjualan produk yang di bawah 1,5 juta import itu sekarang volumenya seperti apa. Terus nanti pengaruhnya seperti apa ketika ada pembatasan, apakah meningkatkan ekspor, apakah meningkatkan produk fashion penjualan domestik itu harus dengan data ya. Tapi intinya kalau kita ngomong keberpihakan kepada produk dalam negeri rasanya kita juga sepakat. Oke. Oke, baik Pak Trian. Kemudian dari Pak Nofrisel seperti apa begitu, sama masih pertanyaannya ya, dari data-data yang ada begitu ya. Mungkin gambaran saja secara kasar begitu Pak, karena dari sisi logistik pasti yang lebih memahami begitu ya produk ini bergerak dari mana dan tujuannya juga kemana begitu. Apakah memang lebih banyak tadi dari luar, dari impor sendiri begitu langsung ke domestik, atau memang produk domestik sendiri juga sebetulnya masih lebih unggul begitu ketimbang impor di pasar e-commerce sendiri Pak Nofrisel? Iya, Mbak Iva, kalau saya lihat ya, kita kembali kepada konsep dasar e-commerce sebagai sebuah ekosistem. Jadi kita memang tidak bisa mengabaikan comprehensive planning yang tadi saya maksud itu. Kalau kita jabarkan misalnya ya, marketplace itu mereka trading lah gitu. Nah, tapi mereka nggak bisa salah satu key success factornya mereka adalah mereka harus punya payment gateway, harus ada alat bayarnya. Tapi kemudian juga harus diikuti dengan cara mengirimnya. Di situlah peran logistik sebetulnya, baik itu domestik maupun internasional gitu. Nah, kalau kita lihat dari perputaran barang yang beredar sebenarnya, barang yang berputar di Jakarta saja itu setahu saya gitu ya, mungkin Pak Trian lebih memiliki data barangkali. Setahu saya antara 6 sampai 7 juta shipment per hari loh itu terkait dengan sebagian besar itu adalah karena di endorse oleh e-commerce gitu.